Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Dalam hidup kita semua pasti akan menemui yang namanya ujian, teman-teman. Karena memang kehidupan yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini itu adalah wadahnya untuk kita diuji, untuk Allah melihat bagaimana cara kita menyikapi ujian tersebut. Ketika Allah menimpakan ujian kepada kita, mungkin ujian kesusah payahan, yang mungkin ujian itu berasal dari ujian keluarga. Kita datangkan masalah-masalah di dalam keluarga, baik itu orang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya, ataupun Allah menguji dengan masalah-masalah lain yang ada di dalam keluarga, atau kita diuji di lingkungan sosial kita, di lingkungan masyarakat kita, ataupun Allah menguji kita dengan mengambil orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kita ditinggalkan pergi, ditinggalkan mati oleh sanak saudara kita, ataupun oleh orang tua kita, ataupun Allah menguji kita dengan penyakit-penyakit yang berat, atau bahkan ujian-ujian lainnya yang mungkin lebih berat lagi. Apapun itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian itu kepada kita, mungkin kita pasti akan merasakan sedih, kita pasti akan merasakan lemah, sesak. Tapi itu tidak mengapa, karena memang itulah fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan menjadi makhluk yang dhaif, lemah. Lantas bagaimana caranya kita menyikapi ketika Allah memberikan ujian ini kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im min khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi teman-teman semua, berdasarkan ayat ini kita semua tahu bahwasanya dalam hidup kita tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, kesusah payahan, karena memang sesuai dengan apa yang telah Allah sampaikan dan Allah firmankan di dalam Al-Quran ini, bahwasanya kita pasti akan merasakan sedikit ketakutan, kelaparan, ataupun apapun lain itu. Dan Allah juga telah menyampaikan di dalam Al-Quran ayat selanjutnya, wabassiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman semua, sudah sepatutnya kita sebagai orang yang beriman dan mengimani Al-Quran untuk bersabar ketika Allah menimpakan ujian kepada kita, karena memang itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara yang Allah berikan kepada kita, yaitu bersabar ketika kita ditimpakan ujian darinya. Dan langkah yang kedua, Allah juga telah menyampaikan di ayat selanjutnya, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah,
Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Dan teman-teman semua, langkah yang selanjutnya kita lakukan ketika Allah menimpakan ujian berdasarkan ayat ini adalah dengan kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang apapun yang terjadi di atas muka bumi ini itu adalah suatu ketentuan dan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah yang namanya takdir. Itulah qadarullah, takdir yang telah Allah tetapkan. Dan kita harus yakin terhadap apapun yang telah Allah tetapkan untuk diri kita, meskipun itu suatu hal yang menyakitkan sekalipun, itu adalah pastinya yang terbaik untuk kita. Dan Allah pastinya punya alasan di balik itu semua. Maka kita harus senantiasa yakin dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Itulah cara kita menyikapinya sebagai orang-orang yang beriman, yaitu mengembalikan semuanya kepada Allah. Dan untuk teman-teman semua, mungkin di sini juga pasti ada yang berada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan. Tetaplah semangat, tetaplah kuat, karena memang Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan batas kemampuannya, batas kesanggupannya. Jadi teman-teman semua, kalau memang sekiranya saat ini ada yang merasakan kesulitan, ada yang merasakan bahwasanya punya ujian yang sangat berat, percayalah bahwasanya itulah sesuai kadar kemampuanmu, dan kamu pasti akan bisa melewatinya dengan cara dan sikap yang paling bijaksana pastinya. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat, karena Allah juga telah menyampaikan di Al-Quran, mohon maaf saya lupa dengan ayatnya, yang artinya seperti ini, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, karena memang derajatmu paling tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. Seperti itu teman-teman. Kalau memang kita sekiranya ada iman di hati kita, itulah yang akan menjadi modal utama kita. Dan pastinya kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan balasan sempurna atas apa yang telah kita perjuangkan, atas apa yang telah kita usahakan. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyalahkan keadaan. Dengan apapun itu ketentuan dari Allah serta ketetapan dari Allah untuk diri kita, tetap semangat, tetap berhusnuzon dan berprasangka kebaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Tahu, Allah Maha Penolong, dan Allah Maha Baik. Oke, sekian dari saya teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Mungkin yang baiknya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu datangnya dari saya sendiri karena memang keterbatasan ilmu yang saya miliki. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.